banyak cara yang digunakan orang untuk membangun keahlian. Dan cara saya juga tidak khusus. Oke. Cara saya sudah lazim, sudah umum. Yaitu saya tidak berfokus pada yang tidak saya sukai. Itu. Karena kita sulit sekali menjadi ahli di bidang yang kita tidak sukai. Melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, sejak muda saya mencari yang saya sukai. Jadi kalau orang bilang gini, apa keterampilan saya? Salah loh itu. Saya ahlinya apa? Kan, saya kekuatannya apa? Saya bakatnya apa? Salah, jangan itu. Yang Anda sukai apa? Saya sukanya nonton bola. Bagus, bagus gitu. Apalagi nonton motor, gitu. Balap, bagus. Apalagi gitu. Nonton bola basket, bagus gitu. Nah, sekarang gini. Bisa sukses nggak jadi penonton? Itu loh. Jadi kesukaan itu membuat kita sangat bertenaga di satu bidang, tetapi juga ada kesukaan yang menjadikan kita orang gagal. Suka santai, suka menunda, suka istirahat sebelum capek. Kan banyak sekali orang itu. Istirahat capek belum gitu. Supaya nanti waktu kerja nggak terlalu capek. Kenapa? Istirahatnya sekarang gitu. Nah, sebagai pribadi saya dulu tidak mencari bakat. Saya dulu mencari yang saya sukai. Suka apa gitu. Ternyata yang saya sukai itu hal-hal yang berkenaan dengan tangan. Membuat sesuatu. Terus saya bilang gini, jadi saya ini akan jadi tukang ya nanti di masa depan. Saya pikir begitu. Ternyata ada underlying reason, ada alasan mengapa saya suka bekerja menggunakan tangan. Yaitu saya suka melihat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Jadi sejak muda saya simpulkan, saya suka menghadirkan sesuatu yang belum ada. Berarti apa? Kreativitas. Membuat sesuatu, membangun sesuatu. Nah, kemudian saya berfokus pada yang saya sukai. Ada satu sifat saya yang buruk, yang ternyata adalah berkah, yaitu saya pembosan. Kalau saya mempelajari sesuatu, saya sangat fokus, sangat dalam. Tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa mengusik. Kalau saya menyukai sesuatu, saya sangat tahu dalam jangka pendek. Saya pelajari semua hal tentang itu. Kalau saya bertemu orang, saya perhatikan apakah orang-orang ini tertarik di bidang yang sama. Kalau iya, saya tanya detail, saya perhatikan, saya dengarkan. Saya sombong sekali sebagai anak muda, tetapi kepada orang-orang yang ahli dalam bidang yang saya tertarik, saya tidak sombong. Sombong itu artinya gini, nggak mau belajar, gitu. Kenapa? Nanti saya seperti dia, gitu. Meniru, nggak mau, gitu. Tapi begitu ada orang ahli, katakan saja waktu saya belum belajar menempa pisau, baja, saya menjadi sangat penurut, mendengarkan, kagum sekali kepada orang-orang yang ahli tentang baja, pandai besi, gitu, empu yang buat keris, gitu. Nah, kedalaman ketertarikan saya itu diakhiri dengan kebosanan. Saya itu pembosan akut. Tadinya saya itu mengeluh. Kenapa saya sudah belajar dalam, berhenti karena bosan. Belajar sesuatu dalam, berhenti karena bosan. Coba sekarang, apa saya bisa menjadi motivator, menjawab segala macam pertanyaan dari publik kalau saya dulu tidak masa mudanya, sangat dalam menjalani sesuatu lalu berhenti. Untuk memulai sesuatu lagi dalam, berhenti. Di rumah saya, waktu saya SMA, sampai ke awal masa kuliah, belum ada listrik di rumah. Tapi saya bisa membuat kolam ikan, akuarium, yang keluar gelembung asapnya. Dengan sistem pompa, dengan semua yang saya bisa lakukan. Saya riset cara-caranya. Saya bisa membuat kolam kecil, airnya tidak sering diganti, tetapi ekosistemnya balance. Segera setelah ahli tentang itu, berhenti. Memulai sesuatu yang lain. Nah, jadi anak muda, kalau mau hidupnya luas, bukan mempelajari banyak hal tipis-tipis. Pelajari satu hal dalam sekali, berhenti. Pelajari satu hal dalam sekali, berhenti.
Dan itu yang saya lakukan untuk membangun keahlian. Ternyata ada keahlian di atas keahlian. Keahlian kecil tentang, misalnya bicara. Ilmu bicara saya dalami sekali, bosan. Gitu. Menggambar, desain, saya dalami sekali, bosan. Arsitektur, dalami sekali. Nah, karena bosan tidak bisa ahli. Bagaimana kita bisa ahli di sesuatu yang kita bosan? Di atas itu ternyata itu seperti lidi-lidi yang dipasang banyak, kemudian di atasnya papan, stabil. Nah, kalau saya memiliki keahlian, seandainya boleh disebut keahlian, kemampuan saya itu dibangun di atas lidi-lidi kemampuan kecil yang dulu saya bangun banyak sekali. Kalau orang bilang gini, tapi sulit dong Pak Mari. Ya, betul. Satu saja sulit. Apalagi membangun disiplin pribadi untuk selalu tertarik. Ahli berhenti. Selalu tertarik. Orang bilang, untuk apa? Gitu. Ternyata itu menurun. Waktu ke Marco, umur 6 tahun, dia juara renang. Jakarta melawan sekolah internasional. Lalu gurunya memanggil dia untuk berlatih berenang lagi untuk kejuaraan tahun depan. Dia bilang apa? Enggak, aku sekarang lagi belajar yang lain. Kenapa? Kan sudah pernah juara. Dan logikanya itu. Berarti secara tidak sadar saya mengajarkan sikap yang sama. Secara tidak sadar anak juga menyerap. Bahwa tipe ayah saya, tipe yang tidak akan komit ke satu kemampuan. Kalau sudah pernah juara, untuk apa lagi? Orang lain bilang gini, lu sudah pernah juara, sayang dong. Ya. Saya tidak demikian. Dan ternyata di keluarga menurun ke anak-anak. Bukan karena aliran darah atau gena, bukan. Karena memperhatikan keseharian sikap. Nah, saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan sikap itu. Mungkin dari ayah. Tetapi yang pasti, waktu muda saya tidak mencari sesuatu yang ini. Seperti yang sekarang. Enaknya bekerja apa ya supaya nanti gajian? Enaknya bekerja apa ya supaya nanti dipekerjakan atau gini. Sekarang bisnis sedang cari orang seperti apa ya? Nanti aku kuliah bidang itu. Saya tidak pernah peduli tentang itu. Yang saya sukai apa? Gitu. Karena ada tanda-tanda rekrutmen dari Tuhan pada kesukaan. Kalau Anda menyukai, ini adik-adik saya yang masih muda, ini penting sekali tahu. Kalau Anda menyukai sesuatu yang menghasilkan keuntungan bagi orang lain, itu dari Tuhan. Kalau Anda menyukai sesuatu yang menjadikan Anda tidak berguna bagi orang lain, merusak kesehatan, merusak diri sendiri, jauh dari studi, membohongi orang tua, sukaannya mengakibatkan negatif itu, hal-hal yang negatif itu dari setan. Terus bilang, masa Pak Mario sejak muda sudah tahu? Ya tahu ya tidak, karena sering istilahnya keblusuk, terjebak, salah. Ya tetapi sebagai anak muda harus mengupayakan, paling tidak tahu dulu yang Anda sukai. Kalau menghasilkan kebaikan, itu mulai kelihatannya benar. Tanda-tandanya adalah apa? Anda sering dapat tepuk tangan, super sekali dipuji, atau wow. Jadi, saya tidak diperhitungkan oleh wanita waktu saya masih muda, tapi yang saya perhatikan, mereka selalu bilang gini, hebat ya yuk bisa gambar, hebat ya bisa itu. Saya perhatikan gitu. Saya bilang mereka tidak follow up menjadi cinta, saya tidak follow up jadi cinta. Tapi saya tahu ada kekaguman pada yang saya lakukan. Dan hitungannya suatu ketika ini mahal harganya. Karena kalau kita diabaikan, tidak berkualitas, kita bakal murah. Tapi kalau orang bilang, wow, hebat ya, gila gitu. You sedang apa bro? Gambar segitiga sama kaki. Hebat. Gua gambar segitiga sama tangan aja nggak bisa. Gitu. Oke, nah. Nah, jadi kuncinya, ya kunci paling tidak pada pribadi saya tidak berfokus pada jenis keterampilan apa, tidak, karena itu bisa tidak relevan, gitu. Oh komputer, komputer itu alat. Pekerjaan yang sebetulnya dibutuhkan bukan itu. Penggunaan komputer itu alat seperti belajar pisau. Semua orang pemasak menggunakan pisau, masaknya. Nah, jadi fokuslah pada yang Anda sukai. Kalau yang Anda sukai menghasilkan kebaikan bagi diri Anda sendiri dan pujian atau penghormatan dari orang lain, itu tandanya benar. Kalau yang Anda lakukan menjadikan Anda stres karena nggak selesai-selesai, studi berantakan, hubungan dengan orang tua rusak, dengan orang lain
kesehatan Anda sendiri rusak, lalu setiap kali melihat orang beribadah, Anda stres, pasti itu bukan dari Tuhan. Itu.